Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, Rizka Nanda Purnomo Putri kelas 5C Akuntansi dengan NIM 200310111 dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok saya, yaitu hubungan kantor pusat dan cabang 1. Pengertian kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat menandakan lokasi fungsi terpenting dari suatu perusahaan, di mana semua kegiatan perencanaan sampai dengan pengawasan terdapat di sini. Setiap perusahaan memiliki suatu kantor pusat dan kantor pusat biasanya tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor lainnya. Akan tetapi, mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Kantor cabang adalah suatu bentuk organisasi yang menjual barang-barang dari persediaan yang dibentuknya baik dikirim kantor pusat maupun dibeli sendiri dan diberi wewenang untuk melaksanakan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga sehingga berfungsi sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Kantor cabang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kantor cabang pusat. Salah satu kantor cabang yang memberikan jasa atau pelayanan paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perusahaan ada di kantor cabang pusat, dan biasanya kantor cabang pusat membawai kantor cabang pembantu. Namun, nama lain untuk kantor cabang pusat adalah kantor regional, di mana membawai semua cabang pembantu di area atau regionalnya. Yang kedua ialah kantor cabang pembantu. Kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang pusat, di mana kegiatan jasa pelayanan yang dilayani hanya sebagian khususnya di lokasi sekitarnya. Perubahan status dari kantor cabang pembantu ke kantor cabang pusat apabila cabang tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat. Sistem akuntansi kantor cabang. Akuntansi kantor cabang membagi sistem akuntansi perusahaan secara terpisah antara kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat terdiri unit akuntansi pusat untuk perusahaan, sedangkan kantor cabang terdiri dari tambahan sistem akuntansi untuk mencatat kegiatan setiap cabang. Setiap kantor pusat dan kantor cabang yang terpisah digunakan untuk tujuan akuntansi dan pelaporan internal. Tetapi, laporan keuangan kantor pusat dan cabang yang terpisah harus disatukan untuk memenuhi kebutuhan akan pelaporan keuangan eksternal. Hubungan kantor pusat dan kantor cabang. Meskipun cabang berusaha dan bekerja sebagai unit atau usaha yang berdiri sendiri, tetapi tetap dikontrol oleh kantor pusat. Tingkat kebebasan berdiri sendiri yang diberikan kepada suatu cabang ditetapkan oleh kantor pusat. Kebijaksanaan umum dan standar pelaksanaan yang biasa berlaku bagi dunia usaha juga dilaksanakan terhadap cabang-cabang yang dibentuk oleh kantor pusat. Garis besar bekerjanya suatu cabang adalah sebagai berikut. 1. Cabang diberi modal kerja baik berupa kas, barang-barang, dagangan maupun aktiva lainnya oleh kantor pusat. 2. Cabang dapat membeli barang dagangan dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang-barang lokal yang tidak dapat dipenuhi oleh kantor pusat atau apabila pembelian itu dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis. Yang ketiga, cabang melakukan aktivitas penjualan, mulai dari usaha-usaha untuk mendapatkan pembeli, mengirimkan barang atau menyerahkan jasa-jasa kepada langganan, membuat faktur penjualan, menagih atau mengumpulkan piutang, dan menyimpan uang di dalam rekening banknya sendiri. Sistem operasi untuk operasi kantor cabang yang pertama ialah pengertian sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi adalah pembukuan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di kantor cabang diselenggarakan sepenuhnya oleh kantor pusat. Sistem sentralisasi ini cocok dipakai apabila A. Kantor cabang dengan kantor pusat, B. Kegiatan kantor cabang masih terbatas. Yang kedua ialah pengertian sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi adalah setiap cabang menyelenggarakan pembukuan atas transaksi-transaksi yang terjadi pada cabang yang bersangkutan secara lengkap. Transaksi keuangan kantor cabang di dalam sistem desentralisasi dikelompokkan menjadi dua transaksi, yaitu A. Transaksi antara kantor cabang dengan kantor pusat. Transaksi ini akan mempengaruhi hubungan kantor cabang dengan kantor pusat, sehingga transaksi ini akan dicatat oleh kantor cabang maupun kantor pusat. Yang kedua ialah B. Transaksi antara kantor cabang dengan pihak ketiga.
Transaksi ini tidak mempengaruhi hubungan kantor cabang dengan kantor pusat, sehingga transaksi ini tidak dicatat oleh kantor pusat. Laporan keuangan gabungan atau konsolidasi untuk kantor pusat dan kantor cabang. Dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal secara periodik bagi kantor cabang maupun kantor pusat menyusun laporan keuangannya atau neraca dan perhitungan laba rugi secara individual. Kesimpulan, kantor pusat menandakan lokasi fungsi terpenting dari suatu perusahaan di mana semua kegiatan perencanaan sampai dengan pengawasan terdapat di sini. Selanjutnya, kantor cabang adalah suatu bentuk organisasi yang menjual barang-barang dari persediaan yang dibentuknya dan diberi wewenang untuk melaksanakan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga sehingga berfungsi sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Selanjutnya ialah tingkat kebebasan berdiri sendiri yang diberikan kepada suatu cabang ditetapkan oleh kantor pusat. Kebijaksanaan umum dan standar pelaksanaan yang biasa berlaku bagi dunia usaha juga dilaksanakan terhadap cabang-cabang yang dibentuk oleh kantor pusat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.